sampai dia ngucap, sampai mati pun dia nggak akan maafin. Dan ternyata benar kejadian kan di tanggal 5 Januarinya beliau meninggal, Bang. Ternyata bukan keluarga saya aja nih di hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan hari keempat yang diteror, Bang. Ternyata warga sekitar tuh diteror, Bang. Kan biasanya kalau kita ada orang yang memang tertabrak itu kan biasanya ada kayak uang duka, Kak. Orang yang lewat itu suka ngasih uang duka yang ditaruh dus kayak gitu ya. Nah itu sama yang memang di tempat kejadian, itu dus dipikir itu uang duka, Kak. Ternyata pas diangkat, itu pas dibuka, itu tuh otak dari sepupu saya. Hah? Dan ternyata memang beliau ada di lemari. Lagi duduk di situ. Dengan kondisi pas ketika dia kecelakaan. Nah tapi Bang Reja nih aku penasaran nih, ada gak sih pesan atau yang menyebabkan si almarhum ini benar-benar gentayangan itu, selain mungkin kalau dari saya kan notisnya uang salawatnya itu diambil, nah selain itu ada lagi gak Bang? Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal, dan hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kisah dari almarhum paman dan juga dua sepupunya yang meninggal karena mengalami kecelakaan kereta api. Dan disclaimer nih untuk teman-teman semua, kalau kisah yang akan diceritakan sama narasumber kali ini itu sudah mendapatkan izin dari pihak keluarga. Dan beliau akan menceritakan kisahnya kali ini itu sebagai pelajaran untuk gua dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Jadi simak videonya sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Reja. Kita sapa dulu aja. Halo Mas Reja, apa kabar Mas? Ya, baik, alhamdulillah nih Bang Jamal. Mas Reja, ini aku sebelumnya minta maaf nih. Ini katanya paman beserta dua sepupu ya, betul. Itu meninggal ketabrak kereta lalu gentayangan. Bener Mas? Betul Mas, itu memang kita diterornya bukan cuma keluarga tapi juga warga sekitar pun kena sih. Untuk teror dari paman dan sepupu saya yang memang laka lantas kecelakaan ketabrak kereta ini. Ini kejadian tahun berapa Mas? Ini kejadian di tahun 2005 ya Bang. Lebih tepatnya itu di Januari 2005, tanggal 5. Oke, tanggal 5 Januari 2005. Tepat 2 hari sebelum almarhum ulang tahun kejadian. Almarhum paman atau sepupu? Almarhum paman. Paman. Almarhum paman itu berulang tahun di 7 Januari dan kejadiannya di 5 Januari tahun 2005. Ini bahkan, maaf nih Mas, kuburannya almarhum itu sempat dibongkar. Ya, ada memang nggak dibongkar sih, cuman hanya digali beberapa senti doang ya Bang ya. Nanti saya akan ceritain selanjutnya Bang, buat nanti dicerita. Oh, itu ada penyebabnya? Ada penyebabnya, kenapa kita bongkar, kenapa memang kita lakuin itu sih Bang. Nanti kita ceritain lah semuanya. Oke, ini penasaran juga nih gue nih. Nah, tapi sebelum itu nih, gue pengen disclaimer dulu buat teman-teman ataupun pasukan Lentera Malam kalau kisah dari Mas Reja ini sudah mendapatkan izin ya Mas? Betul, sudah dapat izin, saya juga sudah ngomong sama pihak keluarga semuanya sih. Dan ini untuk ibaratnya bisa kita ambil hikmahnya ya. Betul. Mas Reja ini mau membagikan kisahnya itu benar-benar murni untuk supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Betul. Jadi guys, komentarnya jangan barbar banget ya. Karena ini udah dapat izin juga. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jadi simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, itu kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentermalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Reja ini, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Oke, kejadian di awal sih sebenarnya ini kejadian yang memang
buat keluarga saya amat tragis ya Bang ya. Iya. Karena memang kejadiannya ini keluarga itu ditinggal langsung 3 orang sekaligus Bang. Paman saya dan 2 sepupu saya langsung. Dimana kejadiannya ini itu terjadi di tahun 2005. Kejadiannya itu di tahun 2005, lebih tepatnya itu di tanggal 5 Januari. 5 Januari, posisinya itu saya samarin aja namanya ya Bang, karena memang nggak enak lah gitu ya kan. Paman saya ini saya sebut namanya Pak Hanafi lah ya. Nah, Pak Hanafi ini kejadiannya itu di jam 7:30 pagi. Dimana beliau ini mau nganterin sepupu saya atau anaknya ya, anaknya Pak Hanafi ini ke salah satu rumah sakit di Jakarta Timur buat dia berobat. Terus habis itu dia melewati salah satu perlintasan kereta api itu di jam 7:30, pas banget dia nyampe ke perlintasan, pintu kereta api sudah tertutup. Nah, cuman mungkin karena paman saya ini terburu-buru ya, karena memang kan anaknya sakit ya, dilanggarlah itu perlintasan kereta api. Dan ternyata dari arah stasiun Jatinegara ke arah Bekasi, karena ini kan perlintasannya di daerah Jakarta Timur ya kan, itu ada kereta, kalau kita bilang sekarang KRL ya. Jadi dia ditabrak langsung 2 kereta. Jadi kereta dari wilayah Jakarta ke Bekasi itu ditabrak mental ke sebelah kanan. Mental ke sebelah kanan itu langsung dihantam. Ini yang paling krusialnya, dihantam langsung sama kereta, kalau kita bilang Agro Bromo ya, kereta yang memang luar kota. Dihantam, itu terseret Kak. Nah, ini saya dapat cerita dari si penjaga pintu kereta apinya. Beliau itu terpisah, dimana kondisinya juga paman saya ini, maaf ya, ini agak nggak apa-apa ya kalau saya ceritain kondisi badannya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Matanya hilang Kak. Matanya hilang, sebelah kiri hancur, karena memang kan yang tertabrak percis itu di sebelah kiri. Nah, terus anaknya, sepupu saya 2 orang ini, yang satunya itu kehilangan tangan. Dan yang satunya, ini yang saya kaget. Nah, ketika mau dibawa ke rumah sakit, kan biasanya kalau kita ada orang yang memang tertabrak itu kan biasanya ada kayak uang duka Kak. Orang yang lewat itu suka ngasih uang duka ya, ditaruh dus kayak gitu ya. Nah, itu sama yang memang di tempat kejadian, itu dus dipikir itu uang duka Kak. Ternyata pas diangkat, itu pas dibuka, itu tuh otak dari sepupu saya. Sepupu saya yang terakhir. Jadi memang udah keadaannya udah hancur banget ya. Bahkan kondisi motor itu kaca sennya dan setang motornya itu nancep di perut paman saya. Nah, itu saya tahu banget karena memang saya yang memang mengangkat jenazahnya. Pas saya angkat, saya tarik wah susah, ternyata pas ditarik begini, ya itu terburailah si organ perutnya itu. Nah, ini kejadian yang memang tragis menurut saya Kak. Dan sebenarnya paman gue ini tuh pas meninggalnya dia nggak langsung mati Bang. Tapi gue nggak ceritain kan, nggak langsung mati. Sempet ngangkat sepupu gue Bang. Iya, maksudnya tuh nggak, ya kan mata doang ya. Maksudnya tuh nggak otak kan. Kalau otak kan sepupu ya. Ya makanya masih bisa. Iya, ya, memang sambil nyeret motor Bang. Ngangkat itu jenazahnya, ini justru gue diceritainnya sama si penjaga pintu kereta itu Bang. Jadi yang merenin jenazahnya sepupu gue itu paman gue sendiri Bang. Yang merenin itu paman gue sendiri. Udah perenin baru dia. Nah, dampak dari kejadian inilah teror-teror yang memang mulai terjadi di keluarga saya. Jadi itu naik motor ya Mas ya? Naik motor Kak. Bonceng 3 tuh ya? Bonceng 3. Paman saya, anaknya, dan anak yang terakhir. Dan anak yang terakhir sebenarnya sempat hidup Kak. Sempat hidup. Sempat hidup di situ. Sempat hanya cuman manggil 3 kata doang. Mama, mama, mama. Langsung meninggal. Itu saya benar-benar diceritain sama
si penjaga pintu keretanya, dia yang memang pertama kali nolongin kan. Iya, dia benar-benar yang lihat langsung. Dia yang benar-benar ngelihat langsung di situ. Nah, itu memang kejadian yang paling tragis nggak? Dan memang setelah itu barulah ada teror-teror yang memang dialamin sama saya, termasuk saya dan keluarga saya kan. Di hari pertama itu ya kita biasalah kayak saya kan memang keluarga muslim ya kayak. Jadi kalau muslim itu kalau di Indonesia biasanya kan mengadakan tahlilan ya kayak. Nah, itu keluarga saya ngadain tahlilan dan persis di hari pertama. Tahlilannya itu jam 12:30 malam lebih tepatnya. 12:30 malam itu kita udah selesai tahlilan ya biasalah keluarga ngobrol kayak karena memang kan capek ya di hari pertama itu kita ngobrol dulu. Nah, saya kebetulan lagi main gitar tuh, selesai main gitar di depan, selesai tahlilan, kebagian buat ngaji malam harinya saya, makanya saya selesaiin lah saya main gitarnya gitu kan. Pas saya mau naruh main gitar itu, di ruang tamu itu kan memang kalau laki-laki itu kan tidurnya pada di depan ya kayak hari pertama itu ya. Hari yang pertama itu yang perempuan itu di dalam di ruang tamu. Nah kebetulan di ruang tamu itu ada dulu tuh tahun 2005 itu kita masih pakai telepon rumah lah ya kayak dibilangnya. Nah saya mau naruh ke ruang tamu si gitar ini. Ternyata suara telepon rumah itu berdering kenceng Kak. Kenceng banget itu beda banget ya kan. Nah saya masukin, nah kebetulan ibu saya, orang tua saya itu tidur di situ. Saya bangunin, Bu ini ada telepon, angkat nggak? Angkat deh katanya, angkat. Takutnya itu mamang kamu yang dari daerah Sumatera. Memang dia mau ke sini katanya. Ya udah saya angkat dan betapa kagetnya ketika saya angkat. Bang, itu almarhum yang telepon. Dia menyebutkan cuma satu kata. Halo. Halo. Dengan suara orang kesakitan. Suara orang kesakitan. Itu saya kagetnya benar-benar kaget. Saya nggak percaya tadinya itu memang suara almarhum. Karena memang ya menurut saya kalau orang ngerjain nggak mungkin karena suaranya identik banget gitu ya, Bang. Itu suaranya halo, halo kesakitan. Akhirnya saya panggil ibu saya bangunin ibu saya. Bu, bangun, bangun, saya bilang. Kenapa, Dek? Ini almarhum yang nelpon. Ibu saya sempat marah. Kamu jangan bercanda katanya. Iya, Bu, ini almarhum Wahanafi, saya bilang, yang memang telepon. Diangkat sama ibu saya. Dan beliau masih halo-halo aja. Halo. Halo, ibu saya nangis di situ. Dan memang ternyata beliau yang nelpon. Masih sempat saya nggak percaya. Saya panggil lah paman saya yang adiknya dari almarhum tersebut. Iya. Saya sempat digampar, Bang. Disangkennya paman saya tersebut, saya bercanda. Saya bercanda. Lu jangan bercanda, kita lagi berduka. Akhirnya diangkat terakhir itu diangkat sama adik dari almarhum. Dan beliau pun nangis. Ternyata memang itu almarhum. Suara almarhum itu. Suara almarhum itu yang nelpon. Ya menurut saya datanya udah akurat banget karena saya juga bilang almarhum, ibu saya bilang itu almarhum dan memang adiknya pun bilang itu almarhum dengan suara seret. Suara halo, halo. Akhirnya kalau kata orang Sunda mah ditelekin, Bang. Ditelekin tuh gini, kalau memang ini almarhum sama adiknya itu apa yang diberatin? Apa yang diberatin, apa yang mau disampaikan, kenapa sampai seperti ini. Kalau memang ini orang iseng, tolong jangan bercanda, karena memang kita lagi berduka. Nah, dia masih halo-halo aja, Bang. Dan terakhirnya si telepon tersebut ditutup. Tapi kalau dulu 2005 itu kan zamannya masih telepon koin ya, Bang. Itu suaranya persis seperti menutup telepon koin. Dan ternyata, Bang, di tempat kejadian tersebut nggak jauh itu ada telepon koin, Bang. Iya itu karena dulu itu telepon koin itu ada di mana-mana. Iya, betul. Dan kejadian tersebut dan telepon koin tersebut, Bang, itu tempat di mana ditaruh si jenazah tersebut itu dijejerin, Bang, ketika lagi
ini. Dan betapa kagetnya Bang, tahu nggak, ada yang lebih saya kaget Bang. Ternyata bukan telepon koin yang buat nelponnya dia Bang. Karena beliau itu megang telepon genggam ya Bang ya. 2005 itu dia megang telepon genggam. Dan kita nyari ke kepolisian, kita nyari ke rumah sakit Bang. Teleponnya itu hilang kan, nggak ada. Ternyata itu di hari pertama, di hari kedua paginya Bang, itu telepon ada di atas ventilasi rumah. Hah? Teleponnya si almarhum tersebut. Telepon genggamnya si almarhum tersebut Bang. Pertanyaan dari keluarga, beliau telepon pakai telepon koin atau beliau telepon pakai telepon genggamnya yang bersangkutan? Atau kalau memang si handphonenya itu ada di atas ventilasi rumah, apakah beliau datang ke rumah? Bisa jadi Bang. Karena di hari keduanya malamnya ini Bang, itu kita masih tetap ngadain tahlilan kan. Kita ngadain tahlilan, kita ngundang Ustadz Bang. Ustadz ini yang pertama kali ngasih tahu bahwa memang wah saya ya, wah Hanafi ini agak penasaran ya Bang. Jadi beliau itu hadir. Uasa itu hadir ketika lagi tahlilan Bang. Yang di hari kedua ini? Iya. Dan memang yang ngelihat itu kan ustadznya. Tapi sama ustadznya kita ditantangin keluarga, ada yang berani nggak buat dibuka mata batinnya. Ternyata ayah saya yang dibuka Bang. Dan ternyata memang beliau ada di lemari. Hah? Lagi duduk di situ. Dengan kondisi pas ketika dia kecelakaan Bang. Ada di situ. Dan yang lebih kagetnya Bang, ke tempat dia duduk itu Bang, kita selesai ada bercak darah Bang. Ada tetesan darah, ada bercak darah. Gila nih cerita nih. Ada bercak darah, ada tetesan darah di tempat dia yang ayah saya itu ngasih tahu bahwa iya benar dia di situ duduk. Itu ada bercak darah. Tapi ayah nggak kaget pada saat itu? Enggak, karena memang kan ayah itu kan beliau yang ayah saya yang memang nguburinnya Bang. Jadi tahu kondisinya. Kondisi jenazahnya gimana. Dan ternyata itu hari kedua Bang. Ternyata bukan keluarga saya aja nih di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat yang diteror Bang. Ternyata warga sekitar tuh diteror Bang. Nah itu hari kedua, ketiga, keempat kan kita ngajinya hanya cuma sampai jam 11 ya Bang ya. Ya, karena memang udah mungkin lelah ya Bang. Kita cuma ngadain sampai jam 11, itu jam 12 lah paling lama. Ternyata, nah saya kasih sedikit denah tentang rumah saya ya Bang ya. Rumah saya itu, depan rumah saya itu kayak model pasar sih Bang. Jadi tempat orang berdagang. Jadi kalau orang pedagang itu, rumah saya itu suka dijadikan tempat buat menaruh tempat barang-barang dagangannya Bang. Di situ. Tapi kayak contoh tendanya Bang, itu kan gak dibongkar ya, tetap masih ada di situ. Nah itu persis depan rumah saya, jadi keluar rumah saya itu persis tempat berderet tenda-tenda orang berdagang. Sampai sini cukup kebayang yang kegambar ya. Jadi di hari kedua, ketiga, keempat ini saya baru tahu ceritanya itu dari keluarga saya pas saya minta izin untuk menceritakan ini. Saya baru minta izin untuk menceritakan ini, baru dia cerita tuh keluarga. Ternyata ada cerita ini Bang. Di mana warga di situ tuh diteror juga Bang. Itu kejadiannya di hari kedua atau ketiga tuh saya lupa ya Bang. Kedua atau ketiga lebih tepatnya di hari tersebut lah Bang. Itu pertama kali pasti ditandain dengan suara motornya beliau Bang. Dia itu kejadiannya itu pakai motor CB Bang, tahu motor CB zaman dulu kan? Nah itu kejadiannya itu Bang. Jadi itu pasti di atas jam 1 ke atas Bang. Nah jadi kan kalau memang pedagang mau buka dagangan itu biasanya jam 3, jam 4 mereka sudah ngangkutin barang dagangannya tuh ya Bang ya. Iya. Nah ada juga banyak yang ya kalau kata kita bilangnya preman lah ya Bang ya. Sering nongkrongin di situ lah ya. Namanya pasar kayak gitu kan banyak juga preman yang minum lah di situ. Nah ini di kejadian ke hari kedua atau ketiga ini preman Bang yang ketemu Bang. Ketemu. Jadi dia naik motor dari depan rumah. Markirin motornya, duduk di tenda itu Bang. Duduk di tenda itu. Premannya masih hidup sampai sekarang saya kenal. Duduk di tenda itu ngobrol Bang, karena dia nggak ngeh. Iya. Dia nggak ngeh bahwa paman saya ini udah meninggal. Pas ngehnya disediain minumannya habis baru ngeluarin wujud Bang.
Ujud cuma ngomong kasih tahu, saya kesakitan katanya. Saya kesakitan. Kesakitan apa bang? Katanya abang masih sehat begini. Ya ini kondisi saya begini. Pas ditengok ya udah hancur. Udah hancur bang kondisinya. Itu premannya pingsan, ditemuin lah sama paman saya. Adiknya lah, adik dari almarhum. Ditemuin, baru dia cerita bang. Dan saya baru dapat cerita ini pas ketika saya izin untuk menceritakan ini. Berarti baru-baru dong? Baru saya izin ini, baru ceritain tuh, ternyata ada cerita yang ini. Saya bilang, saya kaget banget gitu bang. Itu teror di warga itu selama 3 hari bang, warga diteror di situ. Makanya sampai ke hari 14-nya bang, 14 harinya itu pedagang-pedagang di depan rumah itu nggak ada yang dagang bang. Itu sampai nggak ada yang dagang. Oh, gila, iya sih, gila banget. Saya pikir waktu pertama saya belum tahu itu, saya pikir karena memang mereka ngikutin buat ya mungkin sama-sama berduka gitu bang. Ternyata bukan berduka, karena memang mereka takut bang. Selalu kata mereka ditandain ini almarhum Wahanapi kalau mau nimbulin itu suara motornya bang. Karena kan dari depan itu suara motor. Selalu katanya. Selalu ditongolin selama 3 hari itu. Makanya akhirnya pedagang sampai 14 harinya itu nggak ada yang dagang bang di depan rumah. Itu kan ada pedagang rumah makan Padang, di depan rumah itu ada warkop, itu nggak ada yang dagang bang. Nah ini kejadian yang memang dialami diteror sama warga sekitar ya bang. Nah di hari ke-4 atau ke-5 bang, berarti itu balik lagi nih. Tadi kan selama 14 hari. Betul, ini pedagang bang, masih pedagang yang diteror. Oke. Ini masih pedagang yang diteror ini. Tapi masih saudara sih ya bang ya. Dia ngambil barang dagangannya jam 4 subuh. Sebelum azan lah ya, lebih tepatnya sebelum azan itu jam 4-an dia ambil bang di rumah saya. Jadi depan rumah saya itu dijadikan gudang buat naruh dagangan ya bang. Dia ambil, betapa kagetnya bang pas masuk bang, ternyata ada almarhum bang lagi berdiri dan dia menyampaikan pesan di situ bang. Dia menyampaikan pesan di situ bahwa memang dia masih belum tenang. Minta tolong buat diurusin rumahnya bang. Jadi selama dari hari kejadian sampai yang hari ke-4 itu bang, itu rumahnya nggak ditengok bang. Karena memang istrinya kan di rumah saya bang. Jadi yang rumah kontrakannya dia nggak ditengok sama sekali. Katanya banyak barang yang hilang kata dia. Salah satu barangnya dia yang memang ketika dia kecelakaan itu kita lupa bang. Lupa buat benahinnya bang. Dan ternyata setelah dia cerita bang, dia pingsannya kenapa bang? Itu kan baru ditongolinnya itu kan almarhumnya ya bang ya. Ternyata dia pingsannya kenapa? Pas sudah dengerin dia pingsannya, dia ditarik bang kakinya. Ternyata pas ngelihat ke bawah itu ditarik sama sepupu saya yang itu bang. Itu dia pingsan. Dia ditarik. Om katanya. Om ini aku katanya. Pas dia nengok ke bawah dia pingsan. Nah, terus bang, sebenarnya almarhum Wahanapi ini sebelum dia meninggal, dia sempat nyampein satu hal bang ke orang tua saya, bahwa dia memang ada rasa kesel bang sama adiknya dia juga sempat. Adiknya juga, jadi adiknya ini sebelum meninggal ya bang ya. Ini H-1 sebelum dia meninggal. Dia meninggal itu di tanggal 5 Januari. Tanggal 4 Januari malamnya itu ke rumah saya bang, si almarhum ini buat cerita memang dia kan deketnya sama orang tua saya bang ya. Dia cerita bahwa dia ada kesel sama paman saya yang satunya, karena ketika paman saya ini hajatan kan dia yang dimintain tolong buat ngasih undangan bang ke orang-orang. Cuman katanya kayak dianya nggak dihargain bang, sampai dia ngucap sampai mati pun dia nggak akan maafin. Dan ternyata benar kejadian kan di tanggal 5 Januarinya beliau meninggal bang. Nah mau nggak mau kan si paman saya ini yang punya hajatan ini, itu hajatannya sunatan anaknya ya bang. Ya karena memang itu kejadian meninggalnya almarhum juga dadakan ya bang ya, bukan kita tahu sakit atau gimana gitu, memang dia dadakan. Ya karena memang sudah di jauh-jauh hari mungkin udah dipikirin gitu ya bang, itu hajatan akhirnya digelar bang. Kebetulan rumahnya paman saya yang punya hajat ini, yang sunatan ini bang, itu 200 meter dari kuburannya si almarhum bang. Nggak jauh bang rumahnya itu. Nggak jauh, 200 meteran lah. Ketika lagi hajatan, itu posisinya hujannya gede bang.
Dan apa yang terjadi bang? Itu hajatan sampai bubar bang. Itu kejadian setelah ba'da maghrib, berarti habis maghrib bang kejadiannya. Jadi itu mau ada panggung bang, mau ada ya kayak model dangdutan lah kayak gitu bang. Itu sampai nggak ngadain, karena kenapa? Ketika lagi mau siap-siap itu bang, itu almarhum nampakin diri bang. Semua orang di situ melihat bang. Dia berdiri di dekat kuburannya beserta sama sepupu saya itu bang. Datang ke hajatan itu bang. Dia berdiri di situ. Karena memang kan dia udah ngucap, dia sakit hati, dia nggak terima bang. Bubar bang. Itu hajatan bubar. Tadinya mungkin mau lanjut sampai malam bang, itu bubar langsung. Benar-benar ditampakin sama dia. Itu bubar langsung di situ. Tapi kondisinya bukan kondisi ketika lagi kecelakaan ya bang ya, tapi kondisi ketika dia lagi memang ini. Cuman wujudin manusia biasa. Cuman sambil senyum, sambil yang ngeliatin, itu dipanggil paman saya yang punya hajat, langsung disuruh bubar sama paman saya. Langsung suruh bubar sama paman saya. Besok paginya itu paman saya itu minta maaf ke makom itu, dan memang akhirnya paman saya mungkin ngerasa bersalah sampai ahli warisnya itu ditaruhnya itu ya paman saya yang punya hajat ini bang sampai sekarang. Dia juga yang ngurus istrinya sekarang. Karena mungkin ngerasa bersalah kali ya bang atau gimana. Jadi istrinya itu juga yang ngurus sekarang paman saya itu. Karena mungkin setelah dia ditegur terus juga disampaikan sama orang tua saya ada ucapan itu, akhirnya sampai sekarang istrinya juga yang mengurus ya paman saya yang ini bang. Nah terus ini ada kejadian yang menurut saya yang bikin dia benar-benar nggak tenang sih bang. Ya, yaitu kan kalau kita biasanya ada orang meninggal, tradisinya orang Indonesia kan kita nyelawat ya bang ya ke rumah orang yang meninggal ya, sambil bawa amplop buat uang duka lah biasanya ya. Kita taruh uang duka gitu. Nah ini kejadiannya dari hari pertama sebenarnya bang, tapi keluarga nggak peduli. Karena memang lagi sibuk ya bang buat ngurusin jenazahnya sama pemakamannya. Jadi uang dukanya ini hilang bang sebenarnya. Sebenarnya diambil sama keluarga saya, salah satu keluarga saya, sebut aja Andi lah ya bang ya. Si Andi ini dari Jawa baru datang ke sini buat nyari kerja, buat ngerantau ke sini. Nah dia yang ngambil bang ternyata. Tapi nggak, orang kita keluarga tuh nggak ada yang nyari tahu, ada yang ngambil siapa. Cuman saya sendiri yang ngelihat di atas itu amplop semuanya banyak yang udah dibuka-bukain bang amplopnya. Tapi udahlah saya bilang mungkin keluarga juga buat ngasih siapa gitu. Udahlah kita tahu dia yang ngambil pas di hari ke 10 harinya atau 7 hari lah bang. Saya lupa di antara sekitar segitu. Dia mengakui bang. Dia mengakui bahwa dia yang ngambil. Tahu kenapa bang dia mengakui? Karena katanya dia dikejar-kejar sama pocongnya almarhum. Sampai kakinya itu pucat bang. Kakinya itu pucat, itu semua keluarga ngeliat sendiri, dibuka sama dia. Saya udah nggak kuat katanya, saya udah minta maaf, saya mengakui saya ngambil duit uang duka almarhum, saya pakai itu duit, saya nggak kuatnya karena saya dikejar-kejar sama pocong almarhum, bahkan sampai ditarik-tarik kakinya sama sepupu saya. Kalau ketika dia lagi tidur, setiap harinya bang gitu, dibuka kakinya bang, itu kakinya dia dari lutut sampai ke bawah bang, itu udah putih pucat bang, putih pasi. Nah itu dia pengakuannya. Jadi dia setiap tidur itu almarhum paman saya wujudin pocong, nanyain mana hak saya, jangan diambil, itu hak saya. Ditarik sama si sepupu saya itu sampai pucat, dan akhirnya kejadiannya beliau itu udah meninggal gila yang ngambil ini. Akhirnya gila, saudara sendiri bang. Gila, akhirnya dia meninggal. Sebelum meninggal dia jadi gila bang katanya, gara-gara makan uang dukanya tersebut. Nah tapi Bang Reja nih, aku penasaran nih, ada gak sih pesan atau yang menyebabkan si almarhum ini benar-benar gentayangan itu, selain mungkin kalau dari saya kan notisnya uang salawatan itu diambil, nah selain itu ada lagi gak bang? Ternyata bang ada bukan satu barang, beberapa barang yang memang ibu saya ini lupa bang. Apa itu? Tas sepupu saya sama baju
ketika mereka bertiga kecelakaan, Bang. Jadi ketika lagi mereka jenazahnya dibawa ke rumah sakit kan ya, Bang ya. Kan bajunya kan kalau Islam kan dikain kafanin ya, Bang ya. Jadi bajunya itu kan dikasih, Bang, ke ibu saya. Ditaruh di dalam tas, Bang. Diisi tas anaknya karena ketika kejadian itu, Bang, anaknya itu sebenarnya pengen sekolah. Tapi izin buat diantar ke rumah sakit. Jadi ketika kejadian anaknya itu masih pakai tas, Bang, terus pakai baju pramuka. Nah, baju pramuka itu, Bang, yang masih banyak darah ya, Bang, bercak-bercak darah, itu ditaruh sama polisi sama rumah sakit, itu ditaruh di tas itu buat dikasih ke keluarga, itu ke ibu saya, Bang. Ibu saya lupa. Itu ternyata masih ada, Bang, belum dikuburin atau belum dicuci. Itu adanya di mana itu? Itu ada di rumah, Bang, ditaruh di lemari sama ibu saya. Bang, saya buka, Bang, itu baju itu masih baju bercak darah, Bang, semuanya. Akhirnya itu tas sama bajunya itu dikuburin, Bang. Itu mungkin yang dimaksud sama dia, barangnya dia yang ketinggal, Bang, masih. Iya. Mungkin itu, Bang, barang yang memang ketinggal sama dia. Nah, ini, Bang, yang tadi saya bilang, yang saudara saya yang buka warungnya itu, Bang, dia menyampaikan, Bang, bahwa memang almarhum ini ngasih pesan ke dia, ada salah satu bagian tubuhnya dia yang tertinggal, Bang. Dia minta disempurnain. Akhirnya kita manggil ustadz ya, Bang, ya, dari salah satu daerah lah ya, Bang. Kita panggil ustadz tersebut datang. Kita langsung ke TKP kejadian, Bang. Keluarga, dan ternyata benar, Bang. Ada 2 bagian tubuhnya. Saya nggak tahu ini punyanya. Kalau kelingking punya paman saya, Bang. Tapi kalau rambut itu saya nggak tahu punya sepupu saya atau punya paman saya. Jadi ada 2 bagian tubuh, Bang, yang ketemu di bawah bantalan. Kan kalau rel kereta, Bang, di bawahnya itu biasanya kan ada kerikil-kerikil ya, Bang. Nah, di bawah situ, Bang, ketemu di situ, Bang. Ada kulit beserta rambutnya, Bang, satu itu, sama kelingking segini nih, Bang. Kulit beserta rambutnya? Iya, kulit beserta rambutnya di bawah bantalan kereta tempat kejadian beliau tertabrak. Sama ada kelingking segini nih, kelingking segini, Bang. Dan akhirnya bagian tubuh itu ditaruh di kain kapan gitu ya, Bang, ya. Kita langsung ke makamnya beliau, Bang. Kalau kata orang Sunda tuh ditelekin ya, Bang, ya, dikubur lagi itu bagiannya, karena memang kita nggak tahu itu yang terutama yang rambut ya, Bang, itu punyanya sepupu saya atau punya paman saya ya, Bang, ya. Kita nggak tahu, jadi itu dikuburnya di paman saya dua-duanya, Bang, di tempat kuburan paman saya. Dan tahu, Bang, apa yang terjadi ketika dikubur, Bang? Itu paman saya ngeluarin asap, Bang, kuburannya. Ngeluarin asap, akhirnya si ustadznya ini suruh kita ngambil botol, Bang. Kita ambil botol, dimasukin botol, Bang, ditanemin botol begitu, si asapnya tersebut, Bang, berubah jadi darah, Bang. Berubah jadi darah, jadi gumpalan darah, dan si ustadznya ngomong, ini loh yang menyebabkan jin korin itu bisa menyerupai kita, Bang, ketika kita meninggal karena hal-hal yang gak wajar. Nah, darah ini yang memang dimasukin sama jin korin buat menyerupai kita, yang bisa kita bilang nafsu, Bang. Ini ustadznya ngomong sendiri, ini nafsu gumpalan darah ini, karena kan beliau kan meninggalnya gak wajar, Bang, ya. Jadi ada nafsu ataupun hal-hal yang memang mungkin masih belum terlaksana, Bang. Beda sama ceritanya kalau meninggalnya sakit kan kita udah tahu lah gitu, Bang. Kalau dia kan dadakan meninggalnya gitu, Bang. Jadi asap tersebut berubah menjadi gumpalan darah, Bang. Jadi gumpalan darah, dan darahnya itu yang dibilang ini yang jadi perantara jin korin menyerupai kita, Bang. Itu endingnya, dan dari situlah kita mulai tahu bahwa memang kenapa paman saya gentayangan lah ya, Bang, ya saya sebutnya. Ya karena memang ada bagian tubuhnya yang belum disempurnain, Bang. Yang kedua, ada bagian atau barang yang memang ketika beliau kecelakaan belum kita bersihin, Bang. Sama uang salawatannya itu diambil, Bang. Iya. Gila, 3 masalah tuh ya. Nah, itu. Kita. Tadi aku sempat penasaran, berarti yang tadi bagian yang ibaratnya yang hilang itu ya dikubur lagi, itu berarti pas penguburannya itu nggak semuanya, jadi gimana itu?
Ya itu bang, kita kan kalau Digali ngambil, lagi kah? kita kan enggak semuanya bang, Iya, cuman berapa makanya. iya paling sekitar 1 meter atau 1 cm buat cuman hanya, kalau kita bilang cuman hanya nelekin doang bang. Naro. Iya naro doang. Gitu. Iya, Naro doang gitu. iya. Tapi sebenarnya bang, menurut ketika lagi pengambilan jenazah pun bang, ada banyak sebenarnya bang, yang memang tertinggal bang. Cuman yang kita temuin kan cuman hanya waktu ketika lagi kita ini cuman hanya rambut sama ini. Iya. Ada banyak bang ternyata. Ada banyak yang memang ini. Kayak matanya kan belum ketemu bang sampai saat ini. Iya lagi. Matanya belum ketemu. Dia kan jadi mata yang sebelah kirinya yang copot bang. Tapi mata sebelah kanannya yang copot. Mata kirinya kita nggak tahu tuh bang. Karena mukanya hancur. Karena hancur itu mukanya. Itu nggak tahu sama. Nggak tahu. Karena sama tangan bang. Tangan sepupu saya yang pertama itu kan hilang, nggak ada juga. Ini serius mas? Iya. Ini nggak ada sampai saat ini bang. Ini tangan agak gede loh, maksudnya wujudnya masih ya, itu bentuknya dia, itu mungkin ke bawah sama kereta kali ya bang ya. Kita nggak tahu karena memang waktu lagi penyerahan jenazah itu kan disampaikan bang sama dokter forensiknya itu. Ini harus sabar, harus kuat karena ketika lagi diserahin juga bang, itu kan dibuka bang jenazahnya. Jadi keluarga memang ngelihat, nih ini yang hilang tuh ini. Terus yang ini tuh udah kita temuin bang, tapi pas lagi kejadian kita nalakin cuman hanya ketemu kelingking dan rambut aja bang. Nah yang hilang yang itunya sampai saat ini ya itulah bang yang kita bilang ditelakin itu supaya si korban juga almarhum ini sudah mengetahui bahwa memang kita sudah ikhlas bang. Juga kita juga sudah berusaha buat nyarinya bang, cuman memang keadaannya yang nggak memungkinkan ya bang ya. Nah jadi cuman hanya menemukan rambut tuh beserta kulitnya sama kelingkingnya bang. Dan polonya pun saya nggak tahu bang, karena saya taunya itu kan dia yang saya tadi awal bilang otaknya kan keluar ya bang ya. Nah itu saya nggak tahu tuh bang, bahwa otaknya tersebut apakah memang ditanam lagi apa enggak, karena kan pas lagi udah nerima kan udah bersih ya bang ya, udah dijahitnya, udah di ininya udah bersih. Tapi menurut pengakuan orang yang menguburkan sepupu saya itu, dipegang kepalanya ini tuh agak gembes bang. Iya. Tapi bukan berarti itu belum dimasukin, tapi memang betul, itu... iya makanya itu kita kan wallahu alam bang kalau kayak gitu. Hanya orang lah Allah yang tahu lah. Ya. Iya. Tapi misteri soal di cerita pertama yang almarhum itu nelpon, itu jadinya gimana sih bang? Apakah si almarhum itu dari telepon koin atau itu yang kita sampai sekarang sampai nggak tahu misterinya bang. Itu misterinya ya? Itu misterinya bang, karena pertama kali pas lagi kejadian kan ditutup tuh bang teleponnya sama beliau. Itu kita bicaranya telepon koin bang awalnya. Iya. Karena memang ketika ngambil jenazahnya itu kan dijejerinya di telepon koin bang. Tapi pas pagi kita lagi selesai bangun, ternyata ada telepon genggamnya dia di atas ventilasi bang. Iya itu dia. Paling gue ngebayanginnya itu bang yang tadi gue sampein, apakah almarhum ini datang? Nah itu karena memang pas lagi tahlilan pun kan beliau hadir bang. Iya itu yang kedua kan ya. Kalau yang pertama apakah dia juga udah datang ya? Bisa jadi bang. Bisa jadi. Gila. Nah, setelah dikubur, maaf ya, tubuh pelengkapnya ini, apakah masih gentayangan? Setelah kita telakin ini sih bang, alhamdulillahnya sudah mulai reda sih bang. Sudah mulai reda, sudah mulai tidak ada hal-hal yang memang diketahui, tapi memang traumanya aja sih pak, yang memang mendalam sih bang. Iya. Apalagi terutama buat bibi saya sendiri, karena kan dia langsung kehilangan suami plus anak dua-duanya langsung bang. Itu anaknya benar-benar dua-duanya doang? Dua-duanya bang. Jadi dia ditinggalin sebatang kara saat ini bang. Itu doang sih traumatiknya aja sih, yang memang yang sampai saat ini yang kita nggak bisa lupain bang. Kalau untuk masalah gentayangannya, dan ternyata memang itu yang memang harus kita penuhin bang. Setelah kita penuhin dan kita jalanin pesannya beliau, sudah mulai teror-teror itu mulai hilang. Wah, mungkin untuk Bang Reza ada yang mau disampaikan ke penonton ntar malam mengenai tadi kisahnya, ada bisa hikmah yang kita ambil gitu? Paling hikmah yang kita ambil itu bang,
siapapun kita, ketika kita mungkin minta tolong sama orang, apapun itu, memang kita harus ngejaga lisan kita, Bang. Karena kita nggak tahu umur orang, Bang. Iya. Ya, kita nggak tahu umur orang, kita nggak tahu orang tersebut bisa berjumpa lagi sama kita ke depannya atau enggak, dan beliau bisa sakit hati dan ternyata beliau tidak punya umur. Ya, saya minta tolong kita jaga lisan aja, jangan sampai orang lain pun nanti merasakan apa yang keluarga saya rasakan, Pak. Siap. Oke, itu tadi pesan dari Bang Reja ya. Bang Reja sekali lagi terima kasih Ya, sudah datang ke Lentera Malam. Mungkin ini kalau misalkan teman-teman ada yang mau kita undang lagi Bang Reja ya untuk cerita kisah selanjutnya. Ada lagi nggak Bang? Ada sih Bang, ada beberapa ya. Ada beberapa yang memang kebetulan kan rumah saya juga rumah tua Bang. Wah tuh rumah tuh. Wah, rumah saya ini rumah tua Bang. Makanannya penonton Lentera Malam nih, pasukan Lentera Malam nih. Rumah saya rumah tua. Jadi pasukan Lentera Malam boleh komen aja di kolom komentar. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue tutup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Reja izin pamit. Bye.